Selamat datang di pelajaran bahasa Indonesia tematik tema 1. Nah, anak-anak, ada yang tahukah hari ini kita belajar apa? Oke, nah supaya anak-anak tahu begitu ya, kita akan belajar apa hari ini. Coba anak-anak perhatikan gambar yang ada di samping ya, coba. Menurut anak-anak itu kegiatannya ngapain ya di gambar tersebut? Ada yang tahu itu ngapain? Bapak Soekarno itu lagi ngapain? Iya ya, good job. Bapak Soekarno itu sedang membacakan teks proklamasi atau sedang berpidato tentang teks proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, ya berarti sudah tahu ya hari ini kita belajar apa? Iya, betul sekali. Kita hari ini akan belajar tentang pidato ya. Kita akan belajar tentang pidato. Nah, supaya anak-anak lebih tahu begitu ya, pidato itu seperti apa, Ibu? Yuk, Ibu punya satu video ya, kita sama-sama untuk menyimak pidato proklamasi yang dibawakan oleh Soekarno. Kita dengarkan sama-sama ya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Oke, gimana anak-anak video yang kalian dengar tadi? Cara Bapak Soekarno membacakan pidato. Bagus ya? Bagus. Ada rasa sedih, ada rasa haru ya, ada rasa senang begitu ya, campur aduk ya. Ya, itu adalah pidato di mana Bapak Soekarno itu memproklamasikan kemerdekaan dari Indonesia. Nah, selain dari pidato yang dibawakan oleh Bapak Soekarno tadi ya, Ibu juga punya contoh-contoh pidato ya. Nah, misalkan nih pidato yang dibawakan oleh bupati yang ada di Kupang ya. Ini Bapak ini sedang berpidato tentang COVID-19 ya. Nah, ada juga nih anak-anak mungkin sering melihat yaitu Bapak Jokowi sedang membacakan pidato ya. Lalu, nah ini juga nih tokoh yang pasti anak-anak sudah tahu ya, Bapak Nadiem ya. Bapak Nadiem juga pernah membawakan pidato. Bapak ini adalah Menteri Pendidikan kita ya. Nah, tadi anak-anak sudah nonton videonya. Ada tadi anak-anak juga melihat tokoh-tokoh yang membacakan pidato begitu. Nah, sekarang apa itu pidato ya? Apa itu pidato? Oke, yuk kita lihat sama-sama ya. Nah, pidato itu anak-anak adalah kegiatan berbicara di depan umum ya. Jadi berbicara di depan umum, berbicara di depan banyak orang ya. Tujuannya ngapain ya? Tujuannya itu untuk menyampaikan pendapat ya kepada orang-orang yang ada di kepada orang-orang yang sedang mendengarkan itu pidato ya. Nah, contoh-contoh dari pidato ya, ada pidato tentang kenegaraan. Ini biasanya dibawakan oleh Bapak Jokowi ya. Lalu ada juga pidato untuk menyambut hari besar, misalkan Natal, Idul Fitri atau mungkin 17 Agustus begitu ya. Nah, lalu ada juga pidato sambutan acara, misal acara Thanksgiving, acara Bukik ya yang biasanya diselenggarakan oleh sekolah kita ya, atau acara Pekan Paskah begitu ya. Dan masih banyak acara yang lainnya yang mungkin anak-anak pernah ikuti. Atau mungkin bahkan orang tuanya pernah memimpin pidato begitu ya. Nah, anak-anak ya saat berpidato itu diperlukan yang namanya orator dan juga audiensi. Orator dan audiensi itu apa, Ibu? Nah, orator itu adalah orang yang sedang berpidato ya atau yang menyampaikan pidato. Sedangkan audiensi itu adalah orang-orang yang mendengarkan pidato atau yang mendengarkan orator. Oke, sampai di sini paham ya? Jangan kebalik ya. Oke, good job. Nah, berikutnya, untuk apa itu pidato? Kenapa harus berpidato, Ibu Tio? Nah, ada dua, Nak.
tujuan dari pidato ini. Yang pertama ya, ketika orang tersebut berpidato ya, dia sedang mempengaruhi orang lain supaya orang tersebut atau orang yang mendengarkan pidato itu mau mengikuti apa yang sedang disampaikan dengan sukarela, artinya tidak dengan paksaan dia melakukannya. Lalu yang kedua ya, untuk memberikan suatu pemahaman ataupun informasi kepada orang lain, begitu. Jelas sampai di sini ya tujuan pidato? Oke. Selanjutnya, nah sebelum berpidato anak-anak ada nih hal-hal yang harus diperhatikan ya. Ini penting. Apa saja itu Ibu? Ya, ada yang namanya gaya bahasa ya. Gaya bahasa ini artinya disesuaikan ya kepada audiensi atau orang yang mendengarkan. Misalkan kalau yang mendengarkan itu adalah anak-anak, maka gaya bahasanya pasti bahasa yang sederhana yang mudah dimengerti oleh anak-anak. Begitu juga sebaliknya ya, kalau orang dewasa berarti bahasa yang digunakan adalah bahasa untuk orang dewasa, begitu. Nah, selain bahasa, perlu juga untuk memperhatikan yang namanya penampilan ya. Penampilannya misalnya rapi, bersih, begitu. Itu penting sekali sehingga yang mendengarkan itu tertarik ya untuk mendengarkan orang tersebut berpidato. Nah, selain penampilan diperlukan juga ekspresi. Supaya apa? Supaya tidak monoton saat berpidato ya, disesuaikan dengan pidatonya. Misal tentang kemerdekaan, berarti pidatonya atau ekspresi itu harus semangat ya. Tapi kalau misalkan pidatonya itu tentang yang sedih, begitu, maka ekspresinya juga tidak mungkin senang. Terbalik ya, harus sedih gitu ya, menghayati begitu. Nah, selain ekspresi, ada satu hal lagi yaitu percaya diri. Ini penting. Ini ketika percaya diri artinya orator itu atau orang yang berpidato itu sungguh-sungguh menguasai materinya ya. Sehingga orang yang mendengarkan pidato tersebut ya tertarik dan terpengaruh untuk melakukan apa yang disampaikan oleh orator atau orang yang berpidato tersebut. Jelas sampai di sini ya? Good job. Nah, berikutnya. Tadi kita sudah tahu ya apa-apa saja yang harus diperhatikan dalam berpidato. Nah, sekarang ya kita perlu nih menyusun teks pidato sebelum kita berpidato ya. Nah, Ibu akan kasih tahu nih langkah-langkah untuk menyusun teks pidato. Ada 4. Yang pertama sekali ya, harus ditentukan yang namanya tema atau topik pembicaraan ya. Supaya apa? Supaya yang disampaikan itu jelas, terstruktur begitu ya. Tidak beda topik dengan isinya nantinya ya, makanya temanya itu harus ditentukan ya. Lalu yang kedua, mendaftarkan atau menuliskan pokok-pokok isi yang hendak disampaikan ya setelah topiknya, lalu dituliskan apa-apa aja nih yang berhubungan dengan topik ini yang bisa disampaikan kepada yang mendengarkan pidato itu ya. Lalu yang ketiga, menentukan tujuan pidato. Kepada siapa pidato itu ditujukan? Kepada anak didik kah, ke anak-anak kah, atau ke masyarakat kah, atau ke siapa? Ya, itu penting. Lalu yang keempat, setelah itu barulah kita menyusun kerangka pidato ya. Nah, bagaimana Ibu cara menyusun kerangka pidato? Yuk kita lihat sama-sama ya. Nah, hal-hal yang harus ada di dalam kerangka pidato atau hal-hal yang harus ada di dalam bagian-bagian pidato ya. Nah, yang pertama harus ada yang namanya salam pembuka ya. Salam pembuka ini biasanya itu terletak di bagian awal dan menjadi pembukaan dari pidato. Contohnya apa Ibu? Contohnya selamat pagi, salam sejahtera atau assalamualaikum. Nah, itu adalah salam pembuka ya. Ibu rasain tidak asing ya didengarkan oleh anak-anak. Nah, setelah salam pembuka dilanjutkan kembali ke kalimat pembuka ya. Nah, kalimat pembuka ini berisi kalimat sapaan kepada audiensi atau yang mendengarkan pidato. Contohnya, Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, atau hadirin yang saya hormati, atau hadirin yang berbahagia. Nah, ya. Itu contoh-contohnya. Lalu setelah kalimat pembuka ada yang namanya isi ya. Kita sampai ke isinya. Nah, isi ini berisi inti dari informasi yang hendak disampaikan dan dibacakan di dalam pidato ya. Nah, lalu yang keempat ada yang namanya kalimat penutup ya. Setelah isi
ada kalimat penutup. Nah, kalimat penutup ini berisi tentang kesimpulan, ya, berisi tentang harapan, bisa juga ajakan, ya, dan juga permintaan maaf kepada pendengar atau audiensi jika ada mungkin kesalahan di dalam menyampaikan pidato, ya. Nah, dan yang terakhir anak-anak, setelah kalimat penutup, ya, ditutup dengan salam penutup. Nah, salam penutup ini merupakan bagian akhir dari pidato, ya, atau penutup dari pidato, seperti itu. Contohnya apa? Selamat pagi, salam sejahtera, assalamualaikum. Nah, anak-anak, ibu kasih tahu ya, jika anak-anak menuliskan di salam pembuka itu selamat pagi, maka akhiri juga di salam penutup dengan kata selamat pagi, ya. Tetapi jika mungkin di salam pembuka itu menggunakan salam sejahtera, maka di salam penutup anak-anak harus menggunakan salam sejahtera. Jadi harus sama, ya. Jelas? Oke, good job. Nah, tadi setelah kita tahu ya bagian-bagian dari pidato, nah sekarang kita akan belajar langkah-langkah menuliskan teks pidato, ya. Nah, ada 4 langkah-langkah menuliskan teks pidato. Yang pertama, ya, ditentukan dulu tadi topik atau tema pidatonya, ya. Lalu yang kedua, ya, setelah ditentukan topiknya, kita mulai mencari sumber atau bahan yang mendukung pidato kita, yang mendukung topik pidato kita, ya. Nah, bisa dicari dari internet atau mungkin dari imajinasi anak-anak ataupun dari pengalaman anak-anak. Supaya apa? Ya, supaya pidato itu lebih bagus lagi, lebih menarik, begitu ya. Lalu yang ketiga, kita mulai membuat rancangan teks pidato, ya, atau bagian-bagian dari teks pidato. Tadi Ibu sudah sampaikan, yaitu ada yang namanya salam pembuka, ada kalimat pembuka, ada isi, lalu ada kalimat penutup, dan diakhiri dengan salam penutup, ya, salam penutup. Nah, setelah kita membuat rancangannya, begitu ya, lalu nanti pidato kita itu akan kita rangkai menjadi satu teks yang utuh, seperti itu. Nah, saat anak-anak, ya, mencoba untuk merangkai teks pidato itu menjadi satu teks yang utuh, ya, anak-anak harus memperhatikan yang namanya kosakata baku dan kalimat efektif, ya. Berarti kita menggunakan yang namanya bahasa Indonesia. Oke, jelas? Good job. Nah, berikutnya, nah ini nih kita sudah siap begitu ya untuk berpidato. Nah, anak-anak harus tahu ada beberapa cara untuk berpidato, ya. Yang pertama itu bisa menggunakan naskah atau teks. Artinya saat berpidato, orator itu atau orang yang berpidato itu membaca teksnya sambil melihat kepada audiens, ya. Tidak terus melihat ke teks ya, tidak monoton ya, tapi sesekali melihat ke orang yang sedang mendengarkan pidato. Nah, yang kedua bisa secara langsung atau tanpa persiapan. Biasanya ini tuh ditunjuk langsung begitu ya. Nah, lalu bisa juga dengan menghafal naskah atau teks pidato. Jadi sudah dipersiapkan sebelumnya. Jadi saat berpidato memang dia tidak menggunakan teks, tinggal disampaikan saja. Nah, masih ada satu lagi, bisa menggunakan sticky notes. Untuk apa Ibu? Ya, siapa tahu begitu ya saat berpidato ada ternyata kata-kata atau poin-poin yang lupa begitu sehingga bisa dilihat kembali poin-poinnya sehingga bisa tersampaikan dengan jelas. Paham? Oke, good job. Oke, sampai di sini pembahasan kita mengenai pidato ya. Jadi anak-anak semangat ya, dicatat poin-poin penting yang kalian dapatkan dari materi pidato yang sudah Ibu jelaskan. Ditulis di mana Ibu? Tulis di buku catatan bahasa Indonesia kalian. Karena setelah ini anak-anak akan melakukan Zoom dengan wali kelas dan membahas hal-hal yang belum anak-anak ketahui. Oke, terima kasih anak-anak semua. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.